Silakan Bu Umiani. Assalamualaikum. Pagi Pak Eko. Iya, selamat pagi Bu. Iya Pak, Alhamdulillah saya masuk bulan September. Saya masih sakit waktu itu karena COVID dan Ya. Alhamdulillah karena diabetes, borongan penyakit saya sangat banyak sekali. Ya. Bahkan sempat pasang ring, kemudian lambung, dan pernah sih operasi tiroid. Ternyata akhir-akhir 1 tahun yang lalu saya cek kok masih sakit ini leher. Terus setelah di USG ternyata COVID-nya nggak ada, tiroidnya nggak ada, cuma ada benjolan baru katanya. Oh iya. Loh, apa itu dok? Ya kanker Bu. Saya langsung stres. Ya Allah, loh, kanker dok. Kanker apa? Ya kanker ganas Bu. Aduh, ya Allah, saya udah nangis. Pulang dari periksa dari rumah sakit itu saya nangis, ya Allah. Wis minta ampun pokoknya. Nah, ini waktu saya sudah dekat ini. Terus waktu kemarin kena COVID, terus pas masuk mobil ini alhamdulillah saya periksa jantung sudah bagus katanya dokternya. Loh, jantungnya bagus, Bu. Terus lambung saya juga bagus. Cuma yang di leher ini kadang nggak terasa, cuma kadang itu seperti kecekik kita. Saya masih ada yang kecekik. Nah, ini yang saya tanyakan Pak Eko. Alhamdulillah dari ikut Mobi ini perubahan saya banyak, sakit-sakit sudah nggak ada, ya gitu. Cuma saya takut Pak Eko, karena kan saya sudah menupus 1 tahun yang lalu, ya kan sudah gak menstruasi. Tapi kok sekarang itu lembab lagi, takutnya nanti punya anak Pak Eko. Saya nggak ikutan ya Bu ya. Langsung aja jawab. Ada suaminya nggak Bu? Ya ada dong. Ya kalau ada suaminya kenapa takut Bu? Nah, karena sudah punya cucu. Saya juga nggak ikut-ikutan lah. Usia saya kan sekarang sudah 50, mau 53. Jadi makanya, aduh nih punya cucu gimana, punya anak gimana? Aduh. Pakai Bu, pakai celana besi Bu, mungkin aman Bu, lebih bagus. Itu Pak Warsono jagonya itu jawab itu. Pak Warsono, silakan Pak. Aduh. Sebetulnya ini sudah lazim, intinya gini Bu, bahwa itu indikasi bahwa protein itu membuktikan bahwa sesuatu itu bisa dikembalikan dengan kita mengikuti pola makan baru ini Bu. Kalau Ibu katakanlah ada kekhawatiran, ya semua kan qadarullah Bu, kita nggak bisa menolak maupun kita ini, tapi namanya kita tetap berusaha selama kita ikhtiar apa yang memang bisa kita lakukan untuk menghindari hal itu. Saya percaya Ibu bisa mengendalikan itu dalam arti tetap menjalankan kewajiban tetapi bisa menghindari untuk hal-hal itu. Kenapa? Sedang yang sudah yang sudah menopause saja diupayakan bisa menjadi sehat dan setelah sehat menjadi sehat kembali, kemudian menjadi normal kembali, secara metabolis tubuh menjadi mudah kembali. Mestinya untuk mengatur itu saya percaya Ibu bisa. Kenapa? Karena dengan apa yang sudah dimiliki ini, Ibu selama bisa kita ini limpahkan ke sana, ke atas, yang menciptakan kita, aku yakin semuanya sesuai dengan yang diharapkan Ibu. Jadi boleh minum PKB lagi ya Pak? Kalau memang Ibu ada kekhawatiran ke sana, sebetulnya kan kalau misalkan ini kan kadang-kadang ada sugestisme ya Bu ya. Iya. Sama ada lebih lagi merasa mungkin satu pertimbangan punya cucu, yang kedua
Kalau mau mulai, misalkan mau mulai ngikut KB, aku sudah tua segini kok aku malah mendaftar KB, mungkin juga menjadi salah satu kendala Ibu. Ya sebetulnya kan bisa juga Bu, KB mandiri Bu. Kalau pengobatan aja kita bisa, otomatis kan untuk hal itu kan bisa Bu. Artinya ya kita menjalaninya itu pada saat-saat di mana Ibu sudah tahu, oh aku menstruasi tanggal ini, di mana saya tuh bisa menjalankan yang KB mandiri, itu semua ada Bu. Gimana Pak Warsono kalau andai kata Bu Umiani kebelet Pak? Pak Warsono jagonya kalau soal gituan Pak. Kembali kepada psikologian Pak. Pak Warsono, iya Pak Warsono, ada satu resep Bu. Nah itu di spotlight dulu, spotlight tuh. Namanya cengkir. Apa cengkir? Itu singkatan. Pak Warsono mungkin tahu tuh. Apa cengkir? Kenceng nyingkir. Itu kan dari pihak Bapak Bu. Aduh, begitu kenceng nyingkir. Itu berarti yang nyingkir siapa? Yang bapaknya, ibunya Pak? Dua-duanya kan jadi nggak terjadi Pak. Kasihan lah Pak. Kasihan. Atur aja Bu, atur aja. Oh iya. Oke. Aduh. Sayang Bu Carci ini nggak kelihatan wajahnya, mau saya spotlight nggak bisa nih. Bu Umiani tadi lagi ngunyah kayak Pak Warsono. tiroidnya gimana tiroidnya? Nah, tiroidnya kan sudah dioperasi. Jadi saya ini cuma yang sakit katanya dokternya yang dulu itu, makanya saya nggak mau periksa lagi. Wong sudah dioperasi kok ada benjolan katanya kanker. Wes langsung saya nggak periksa lagi. Bah, misalnya ada biar. Jadi udah wes makanya ikut mobil ini, cuma saya kadang kalau ngaji gitu ya, ngaji kebanyakan gitu sakit. Kan saya ada target Pak, karena kan saya sudah janji nanti kalau saya sudah sembuh dari COVID ini saya harus mendekatkan diri sama Allah. Bila perlu mengaji 1 hari bisa sampai 5 juz. Gitu. Saya memang sudah komitmen untuk mendekatkan diri. Mungkin dosa saya banyak karena kalau ngaji kan akhirnya diampuni. Itu perasaan saya. Makanya sekarang itu gitu. Jadi kadang kalau banyak ngaji itu seperti kecekik lagi, sakit gitu. Apakah Ibu Umiati, Ibu, yang namanya kita melakukan sesuatu itu pasti membutuhkan satu relaksasi, Bu. Saya mencoba nih beberapa teman yang mengalami hampir hal yang sama, kemudian punya aktivitas yang sama berkaitan dengan saraf kejepit dan lain-lain. Kemudian orang yang katakanlah pernafasan yang ada gangguan, itu merasa sulit melaksanakan olah napas yang di atas 40. Itu lebih kepada pengaturan kita, Bu. Ibu sudah mengalami itu, tetapi apabila Ibu bisa menjalankan, itu ada sedikit secara psikologis ada relaksasi, tapi secara neuro atau secara saraf, otot Ibu itu juga akan membaik. Ibu, kalau memang Ibu sedang mengaji, tutup ini kemudian beberapa, hanya butuh kira-kira 10-15 menit, Ibu istirahat. Pada saat istirahat itu adalah relaksasi. Kenapa? Kita olah napas yang bermain kan nanti hanya hidung dan mulut, Bu. Tapi saraf-saraf di leher ini akan kendor. Kira-kira 3 jam, setiap 3 jam, buang waktu 10 menit. Ibu ngaji 3 jam. Kemudian kalau ingin meneruskan kembali, Bu, itu kalau lebih dari 3 jam, itu pasti akan mengalami kejenuhan. Satu, apabila Ibu mengeluarkan voice, akan muncul kekeringan. Karena apa? Kelenjar Ibu itu sudah dioperasi dan lain-lain. Itu pasti sesempurna-sempurnanya kondisi leher kita. Saraf-saraf di situ pasti mempunyai keterbatasan efek dari dioperasinya, Bu. Nah, ini Ibu memerlukan lebih pendek lagi untuk sering relaksasi, Pak. Gitu, Bu. Jadi kalau Ibu coba nanti, kan tidak harus 100 kali. Pak Eko juga memperbolehkan, oh iya, aku 50 kali atau 100 kali.
itu sangat terasa banget relaksasinya, Bu. Nah, itu nanti kalau sudah begitu baru dimulain lagi dilanjut. Kira-kira gitu, Bu Umi. Gitu ya. Iya. Oh iya Pak, makasih. Baik, Bu. Terus itu Pak, untuk jantung saya kan sudah pasang ring. Apa perlu dilepas ringnya, Pak? Nggak usah. Nggak usah. Terus ini lagi Pak, ini saya ini orang Surabaya ya Pak, nyonyo, istilahnya nyonyo. Karena ngebet, istilahnya kalau ada makanan gitu, pokoknya orang diabetes itu poinnya memang orangnya nyonyo. Banyak makan. Suka, maksudnya kepinginan. Nah, sini saya sendiri itu kan sering citing-citing. Jadi kalau citing misalnya kemarin itu malam itu makan, ada anak saya makan itu mangga, wih cek wenair, ya Allah kapan aku ini bisa. Akhirnya wes bismillahirrahmanirrahim saya makan Pak. Saya makan cuma 1/6 sedikit gitu, pokoknya rasane gitu. Terus paginya saya harus IF kan waktu itu gula darah saya 122. Saya IF pagi sampai jam berapa itu habis duhur saya cek lagi gula darah saya 1,4. Terus ini yang saya tanyakan, apakah dampak dari kalau kita sering citang-citing dari proses tubuh kita, apakah malah rusak atau gimana? Saya takutnya ke situ, Pak. Karena sering citang-citing, akhirnya proses di dalam tubuh, metabolisme tubuh kita ini apa kacau tak gimana? Itu Pak. Pak Partono silakan Pak Partono. Iya. Iya Bu. Kalau Ibu cheating tapi sebetulnya ini ya Bu ya, Ibu kan posisi gula darahnya masih 120 ya. Iya. Itu menunjukkan sebetulnya Ibu keton itu belum keluar, seandainya pun ada itu belum keluar sempurna gitu ya. Itu sebetulnya Ibu masih posisi di karbohidrat itu 120, masih posisi karbohidrat. Jadi kalau Ibu cheating karbohidrat itu masih seperti dulu ya. Tidak menyebabkan perbaikan regenerasi sel yang sempurna ya. Nggak bahaya buat Ibu karena Ibu posisi masih karbohidrat ya. Tapi justru kalau Ibu cheating di posisi keton sudah keluar ya, itu kalau berimbang itu bisa jadi ketoasidosis ya. Itu justru bisa keracunan. Ibu harus memilih salah satu jenis makanan yang Ibu mau ya. Ibu mau makan karbo atau Ibu mau makan protein. Kalau nanti Ibu sudah posisi gula darahnya udah di 70-80, Ibu boleh makan karbo tapi porsinya yang harus lebih sedikitkan dari protein ya. Seperti Pak Warsono makan tahu kan kecil ya itu karbonya ya. Mungkin bisa dibatasi 10%, maksimum 20%. Sehingga Ibu tidak terjadilah ketoasidosis tadi ya. Yang kondisi banyak karbo dan banyak protein ya. Itu malah lebih bahaya kalau kondisinya terjadi. Jadi kalau posisi sekarang Ibu di 120 sih, kalau menurut saya Ibu cheating aman, tapi nggak sembuh gitu. Ibu mau sembuh apa enggak? Itu tinggal pilihan sih. Kalau mau sembuh sebaiknya Ibu turunin dulu gulanya, berhentikan semua karbonya, sampai Ibu keluar benar-benar keton dan sembuh, nanti baru Ibu bisa menikmati karbo dengan jumlah yang terbatas gitu ya. Oh, gitu ya. Gitu Bu. Oh iya, terus ini titipan dari grup itu teman saya yang saya masukkan kelompok 73. Kan saya tanya gimana keadaannya, terus dia, "Duh Bumi, saya masih masih pakai insulin gitu. Tapi gula darah saya 120, tapi saya masih pakai insulin karena saya kan punya anak kecil, jadi habis makannya nggak habis saya makan, jadi makanya saya pakai insulin." Nah, itu dampaknya gimana kalau mengikuti program ini? Ya, Ibu 73 siapa ini? 73 kan saya juga tuh mentornya. Itu Willy, Bu Willy. Bu Willy. Oh. Ya, dosen UNESA. Ya Bu, jadi seperti tadi ya. Kalau gula darahnya masih 120 itu sebetulnya masih ranahnya karbo. Beliau belum keluar lah ketonnya. Keton tuh harus di bawah 100 ya baru
keton itu bisa keluar. Jadi bagi dia itu pakai insulin itu justru membuat pankreasnya jadi malas untuk memproduksi insulin. Itu ilmu baru semalam tuh saya dapetin. Jadi kalau beliau masih pakai insulin dengan posisi 120, itu sama juga dia memperlama kesembuhan ya. Kalau udah 120 harusnya berhentikan aja insulinnya supaya pankreasnya mulai bereaksi untuk memproduksi insulin sendiri. Karena insulin menyebabkan pankreas itu tidak istilahnya nggak mau kerja ya. Jadi malas kerja gitu istilahnya. Kan Pak Eko sudah sering bilang ya, kalau udah di bawah 150 sebaiknya hentikan insulin. Memang kalau saya bilang 150 itu adalah GDP ya, karena pemakan protein GDS-nya kan akan lebih kecil daripada GDP ya. Sehingga kalau GDP-nya 150, GDS-nya pasti harusnya di bawah 150. Jadi kalau menurut saya kalau udah di bawah GDP-nya di bawah 150, Bu Willy itu suruh aja berhentikan insulinnya. Tapi kalau saya menduga karena dia sering cheating, ya naik ya gula darahnya kalau nggak pakai insulin. Makanya dia pertahankanlah insulin itu. Ya itu sama dengan orang berobat, Bu. Nggak ikut mobil itu sepertinya. Iya. Terus anak saya kan kena asma. Satu Pak Eko terakhir. Anak saya kan kena asma. Itu saya suruh Olnaf. Olnafnya itu Olnaf yang 200 itu apa Olnaf yang anti diabetes, Pak? Wah, ini ranahnya Pak Eko ini. Penyembuhan dengan 200 tanpa bimbingan MOBI boleh kok, nggak apa-apa. Silakan. Itu kan sudah diberikan bebas semua orang untuk bisa sehat. Paling tidak sebelum mendapat bimbingan, dia bisa melakukan oksigenisasi tubuhnya dengan olah nafas 200 itu. Yang tadinya saya berikan untuk COVID, dengan harapan semua orang punya kesempatan untuk mengaerasi tubuhnya dengan baik. Mengaerasi itu artinya mengoksigenisasikan tubuhnya. Sehingga menjadi kemampuan yang mereka. Yang 200 ya Pak ya? Bukan anti diabetes ya? Bukan anti diabetes. Anti diabetes itu penjelasannya rumit. Karena sebenarnya pernafasan ini bisa digunakan untuk beberapa macam kepentingan. Jadi olah nafas hipoksia ini sudah dibahas dalam kajian-kajian ilmiah para ilmuwan. Cuman kalau di Barat itu menggunakan alat. Karena tujuannya mempercepat. Jadi manusia dengan instan dia akan melakukan hipoksia. Nah, sedang kita dengan manual. Ternyata perubahan fisiologi, perubahan pada tubuh kita, kimia darah kita terjadi banyak sekali perubahan yang semuanya hampir ke arah positif. Dan kebetulan dalam sesi ini mirip-mirip dengan pernafasan hipoksia untuk diabetes. Tetapi sebenarnya antara hipoksia diabetes dengan hipoksia yang saya gunakan nanti untuk jantung dan sebagainya selalu berinduk dari produk yang sama. Mirip seperti hipoksia diabetes, karena ini merupakan induk yang saya gunakan nanti untuk banyak latihan pernafasan bentuk-bentuk lain. Jadi ada 3 yang materi yang utama, hipoksia, hiperoksia, sama hiperventilasi. Itu yang nanti untuk penyakit lain, tapi hipoksianya pasti ada. Gitu, Bu. Dan Ibu latihanlah yang jenis yang hiperoksia. Hiperoksia itu yang mirip kayak tadi. Yang 20 200 kali. Yang 200 kali. Iya. Ya Bu ya. Ternuan, Pak.